Ya, saudara-saudara, saya ingin pertama kali memperkenalkan siapa Pak Antoni Budiawan, kawan diskusi untuk hari ini. Saya katakan kawan diskusi untuk hari ini adalah hanya untuk acara perekaman ini. Tetapi sebetulnya kita berdua ini sudah kenal sangat lama dan sangat erat. Karena kita berdua, kami ini lulusan sekolah yang sama, yaitu Erasmus University di Rotterdam, hanya bedanya jauh. Saya lulus tahun 1963, Antoni lulusnya tahun 1989. Nah, walaupun demikian, karena saya ketika itu ya paling sedikit sekali setahun, tapi sering 2 kali setahun ke Rotterdam karena anak saya juga sekolah di sana, sehingga sering bertemu Pak Antoni Budiawan sebagai mahasiswa dan sering berhubungan. Lalu yang istimewa lagi adalah bahwa begitu lulus sebagai fresh graduate, langsung bergabung dengan sekolah ini, dengan sekolah IB yang sekarang namanya IB KKG School of Business, atau lebih panjang lagi menggunakan nama saya sendiri, KKG School of Business, sebagai berbagai macam. Jadi, dan yang istimewa adalah bekerja di sini, lalu kemudian keluar, berpengalaman di luar, masuk lagi, keluar masuk. Yang terakhir sebagai rektor dari perguruan tinggi ini. Sehingga kami ini sudah kenal lama. Nah, dua-dua ekonom, dua-dua dari sekolah yang sama, tetapi karena perbedaan generasi begitu jauh, maka pengetahuan saya sudah terlampau kuno, dan pengetahuan Pak Antoni jauh lebih up to date. Nah, karena itu saya ingin menanyakan mengenai yang sekarang ramai sekali dibicarakan, yaitu tentang resesi ekonomi, tentang PDB segala macam. Dan utang. Dan utang negara. Utang, ya. Nah, kalau kita bicara soal PDB, kita bicara soal resesi lah. Yang diartikan resesi itu kalau PD-nya merosot. Yang dikatakan economic boom itu adalah kalau PDB-nya naik. Nah, sekarang secara hipotetis saya ini mengadakan hitung-hitungan yang sangat sederhana. Kalau sebuah negara ya mulai dengan PDB 100, nah, bisa ditayangkan sebuah negara mulai dengan PDB 100, naik 5% menjadi 105, naik 5% lagi dari 105 menjadi 110, naik lagi 5% menjadi 115, naik terus sampai puncaknya. Nah, sekarang kita perhatikan di sana, dari 5% berturut-turut 4 tahun, memasuki tahun kelima, naiknya masih naik tapi turun, yaitu hanya 4%. Tetapi kan angkanya masih naik, yaitu 126,45, lalu mencapai puncaknya, yaitu walaupun dia masih plus, tapi cuma 3%, 139. Lalu dia mulai turun, dia mulai minus kan, jadi 132, seperti kita katakan minus lagi, 1% jadi 134, minus lagi 4%, minus 2%, minus, sampai pada akhirnya minus 1% itu kan minus terus. Grafiknya juga menurun, tetapi angkanya 114,87. Kita mulai dengan 100, walaupun meningkat, walaupun menurun terus yang dikatakan resesi, tetapi masih 114,87, lebih tinggi daripada awalnya 100. Kok resah, kok ramai dibicarakan, kenapa? Gitu. Iya, menarik Pak Kuy. Kenapa orang resah melihat bahwa kalau kita punya PDB itu turun terus? Ya, khususnya karena kita tidak bisa membandingkan dengan 100 yang pada saat itu adalah sudah 15 tahun yang lalu. Ya.
Kalau 15 tahun yang lalu ya harga semuanya juga masih murah gitu. Jadi kalau kita lihat adalah rakyat akan membandingkan dengan tahun lalu. Kalau saya tahun lalu mendapatnya gaji saya adalah 2 juta, mungkin 10 tahun yang lalu adalah cuma 1 juta, ya saya compare dengan 2 juta dong. Ya. Nah, dengan 2 juta itu, lalu kemudian sekarang pendapatan saya 1,8 juta. Nah, itu yang saya bilang itu resesi. Resesi adalah daya beli saya dibandingkan dengan tahun lalu, nah itu turun. Jadi kalau dibandingkan dengan 10 tahun lalu ya benar naik, tapi semuanya juga naik. Dengan 1,8 juta ya saya sudah tidak bisa beli lagi sesuai dengan apa yang tahun lalu. Nah ini yang kita bicara mengenai karena sudah ada inflasi dan sebagainya ya, terbawa inflasi sehingga daya beli saya juga sudah berkurang dibandingkan dengan tahun yang 10 tahun yang lalu gitu. Nah itulah bahwa PDB kalau dari real kita membandingkan PDB-nya ya, kalau kita bilang ekonomi ukurannya PDB, secara realnya itu ya kita membandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya ini. Ya, ya. Saya ingat sekarang. Ya. Saya ingat. Ketika itu saya ingat memang di dalam perkuliahan dikatakan bahwa PDB itu ada PDB nominal, seperti yang saya katakan itu namanya PDB nominal. Ya. Tapi ada juga PDB real yang sudah dikoreksi dengan inflasi dan ada istilahnya khusus, yaitu PDB yang nominal harus dikoreksi dengan deflator. Deflator namanya, yaitu setelah dikoreksi dengan inflasi jadinya seperti apa, itulah kira-kira yang diartikan Pak Antoni itu kan. Ya, begitu, dan dibandingkannya dengan jangka waktunya adalah biasanya kita membandingkan dengan tahun sebelumnya gitu kan. Dengan tahun sebelumnya tadi itu turun sudah 116,905 lalu menjadi 114 gitu. Sekarang kalau memang begitu ya, jadi kalau PDB secara real pun meningkat, apa artinya, apa betul bahwa itu otomatis berarti kesejahteraan bangsa kita meningkat secara adil? Nah ini satu hal yang sangat menarik, bahwa peningkatan ekonomi ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ya, jelas. Tetapi kebanyakan bahwa pembagian kue ekonomi ini tidak merata, Pak Kwik. Jadi ada yang mendapatkan kue yang lebih besar dan ada yang mendapatkan kue yang sangat kecil sekali. Yang begitu termakan inflasi juga habis gitu. Nah ini yang membuat kesenjangan sosial meningkat dan kemiskinan juga meningkat. Nah ini yang terjadi sebetulnya dengan Indonesia. Indonesia ini adalah kesenjangan sosialnya meningkat salah satu yang tertinggi di dunia, dan kemiskinan Indonesia itu menurut data Bank Dunia pada tahun 2019 nih Pak Kwik, itu dengan pendapatan $5,5 AS per hari dengan nilai tukar 2011. Itu terlalu teknis lah. Ya, anggap saja bahwa 52,8% menurut Bank Dunia itu adalah rakyat miskin. Luar biasa kan? Artinya apa? Pembangunan ekonomi selama ini sangat tinggi, tetapi tidak dinikmati oleh kebanyakan rakyat. Ini sangat bermanfaat, karena saya jadi ingat lagi, semua saya ingat lagi ketika zaman saya belajar di sana, dan setelah itu tentu saya sering sekali seperti yang saya katakan, oleh karena mahasiswa-mahasiswa seangkatan saya akhirnya banyak sekali yang menjadi guru besar, sehingga saya ke sana kecuali ya melancong juga berbicara serius dengan mereka. Itulah sebabnya ketika saya sudah, akan tapi semakin lama semakin hebat, mereka menyadari ini, lalu mereka melakukan kebijakan-kebijakan sampai Belanda itu menjadi yang dinamakan welfare state atau negara kesejahteraan. Ketika itu sudah yang menjadi kampiun nomor 1 adalah 3 negara Skandinavia dalam hal kesejahteraan dan keadilan, yaitu Swedia, Norway, dan Denmark. Yang kedua adalah Inggris dan Belanda. Inggris dan Belanda kurang lebihnya sama, oleh karena
Inggris itu yang paling menonjol, maka terkenal sekali setiap manusia yang ada di Inggris dan sakit, dalam hal dia mendapat perawatan di poliklinik itu gratis. Ya. Bukan hanya warga negara Inggris. Nah, Belanda mempunyai suatu peraturan, saya baru saja beli yang berlaku untuk tahun 2019. Itu setebal nggak tahu berapa ribu halaman dan terdiri dari sekian banyak undang-undang, sehingga apapun disantuni. Jadi PDB boleh meningkat, tetapi pajak, misalnya pajak pendapatan korporat ketika itu yang tertinggi itu 70%, diraup oleh pemerintah, mereka 30%. Kekayaan dipajaki, waris siapa yang meninggal dipajaki 50% harus bayar tunai. Nah, jadi ketika itu memang timbul pertanyaan, apa nggak marah orang kaya dibegitukan? Ketika dia tidak marah, malah banyak wawancara di TV, orang-orang kaya ini ketika ditanya, dipajaki begitu banyak, oh nggak apa-apa, oleh karena saya menyaksikan sendiri bahwa negara ini negara yang sejahtera, yang adil dan semua bagus. Terus saya mulai berpikir baru belakangan, kenapa kok mereka rela bayar pajak? Ternyata karena nggak ada korupsi. Di sini kalau saya tanya beberapa teman orang kaya, nggak begitu rela karena uangnya dikorup gitu. Jadi saya ingat lagi tentang keadilan. Jadi PDB boleh meningkat, tetapi tidak berarti bahwa rakyat banyak menikmati ya. Nah. Iya. Ini kalau kita bicara keadilan, secara nature itu perusahaan, artinya yang mempunyai kapital, orang mempunyai kapital akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Karena kalau dia hasilnya lebih sedikit dari kalau dia bekerja, semua orang akan bekerja. Jadi otomatis yang kapital itu akan menghasilkan uang lebih banyak. Dan itu terbukti dengan research dari Thomas Piketty. Bahwa kapital itu akan meningkatkan returns yang jauh lebih besar. Itu. Dan saya boleh potong ya. Return terhadap kapital menurut Thomas Piketty lebih besar daripada pertumbuhan PDB. Jadi itu di dalam bukunya dia yang pertama yang judulnya The Capital. Nah, itulah yang membuat kesenjangan sosial semakin meningkat. Karena returns dia lebih besar dari PDB, yang lain kecil. Nah, ini yang dibilang bahwa pembagian kue ekonominya yang jauh menyimpang gitu dari average gitu ya, dari itu. Makanya gitu. Itu pertama. Nah, sehingga untuk meningkatkan, mengurangi kesenjangan sosial, maka fiskal atau sistem pajak itu menjadi salah satu instrumen. Memang. Instrumen untuk redistribusi pendapatan itu, gitu. Bukan hanya uang masuk, uang keluar untuk membiayai aparat negara, bayar gaji polisi, polri, jaksa, hakim, bukan hanya untuk itu, akan tetapi juga mempunyai fungsi pengaturan ekonomi. Nah, itu jadi makanya pengaturan ekonomi di mana bahwa mereka yang mempunyai pendapatan lebih besar, lalu kemudian dimintakan pajak untuk membiayai sekolah-sekolah, sehingga sekolah, rumah sakit tadi yang diberikan contoh itu sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat gitu. Gratis. Sekolah dasar gratis. Nah, sekarang kecuali gratis diberi melek. Setiap hari otomatis. Nah, sekarang masalahnya di Indonesia ini malah terbalik. Bahwa orang-orang yang mempunyai kapital membayar itu jauh lebih murah, aku. Nah, kenapa kok begitu? Nah, itulah. Sebab yang ada di pemerintahan itu kan semuanya sekolahnya tinggi-tinggi loh. Itu doktor dari Amerika semua loh. Ya, tinggi kan bisa tergantung dia menganut liberalism atau menganut welfare state kan gitu ya. Kalau dia menganut liberalism ya, oligarki ya, kapitalisme gitu, nah itu kan akan menujunya ke sana gitu. Mereka tidak peduli the rest of the people, tetapi memerlukan yang 1% tadi, bahkan 0,1%
the richest gitu. Tapi saya kok ragu-ragu. Nah, Saya kok ragu-ragu bahwa para pemimpin kita dari presiden sampai menteri-menteri sampai dirjen itu begitu kejamnya. sekarang bayangkan Pak, Mungkin sekali mereka tidak mengerti persoalan, tidak mengerti yang urusan yang tulis PKT segala ini. iya, bisa jadi begitu, tetapi juga di sini kan kita lihat bahwa ada agen-agen juga. Nah, sekarang siapa yang mau pelopor? Kalau kita lihat ya di Amerika juga kan Tea Party itu kan sangat menguasai gitu. Ya. Nah, di Indonesia apakah ada semacam elit yang menguasai itu sehingga lobby-lobby untuk kepentingan mereka? Nah, sekarang bayangkan kalau kita bekerja, pajak yang kita harus bayar adalah untuk bracket tertentu adalah 30%. Sekarang korporasi diturunkan terus. Pajak korporasi sekarang 22%, tahun depan mungkin menjadi 19%. Walaupun labanya bertriliun-triliun. Walaupun labanya bertriliun-triliun. Plus, kalau laba itu dibagikan menjadi dividen, sekarang pajak untuk dividen itu untuk orang kaya itu hanya 10%. Kalau dibayarkan langsung ke yang bersangkutan. Tapi kalau dibayarkannya ke korporasi, ya dengan dia punya holding itu nggak bayar pajak dulu. Jadi uang diparkir di situ gitu kan. Nah, jadi tidak bayar pajak. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa penerimaan rasio pajak kita turun. Nah, di sini kita lihat bahwa kesenjangan sosial itu akan semakin meningkat karena fungsi redistribusi pendapatan tadi itu tidak ada, tidak berjalan. Bahkan yang terjadi adalah membebani dalam arti kalau kita lihat BPJS. Sekarang BPJS ini kalau orang yang tidak bisa bayar BPJS, ya itu waktu ada wacana untuk tidak boleh sekolah, tidak boleh ambil SIM. Nah, seperti kayak begini ini gimana gitu kan? Ya, mereka sebetulnya harus disadarkan ya kalau perlu ya dihukum itu karena yang paling basic sekali mereka tidak paham Pancasila dong. Ya, sekarang keadilan sosial dia yang ngerti paham, tidak paham soal itu gitu. Tidak paham dan sengaja tidak paham itu adalah dua hal yang yang kelihatannya yang sulit di kita perkirakan ya. Kalau kita lihat semua tahu mengenai Undang-Undang Dasar 45. Kita tahu pasal 33. Tetapi pelanggaran pasal 33 dan juga Pancasila tadi yang wujudnya adalah keadilan sosial itu kan transparan. Jadi bagaimana dibilang bahwa itu tidak tahu gitu kan? Tapi saya kok tetap tidak bisa membayangkan bahwa para pemimpin kita itu begitu kejam terhadap rakyatnya sendiri. Nah, oke lah, berkaitan dengan itu sekarang saya mau tanya ya. Apa betul bahwa PDB itu definisinya apa sih? PDB adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara Republik Indonesia tanpa peduli oleh siapa. Nah, sekarang seandainya ada korporat besar Amerika masuk Indonesia berinvestasi 200 miliar dolar atau kalau perlu 1 triliun dolar. Dan dengan sendiri kan produksinya meningkat hanya oleh satu korporat itu. Itu betul apa enggak sih definisinya begitu? Saat ini definisinya memang begitu. Lalu kita ada yang namanya GNI, Gross National Income, Gross National Product. Sebetulnya ada koreksi-koreksi untuk ke situ. Tetapi sekarang secara universal yang dipakai adalah PDB. Komponen dari kalau kita koreksi dari PDB ke Gross Domestic Product ke Gross National Product. Gross National Product artinya adalah yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lokal. Nah, itu memang semakin lama semakin berkurang. Rasionya itu semakin tinggi jadi diskrepansinya itu tidak begitu terlalu signifikan lagi. Itu. Tetapi sekarang masalahnya adalah ini yang terrefleksi di dalam defisit transaksi berjalan. Oke, saya jelaskan begini Pak Kwik.
Kalau ada investasi asing, mereka kan pasti akan mendapatkan uang kembalinya toh. Ya, Pengembalian itu adalah bentuk dalam dividen. ya, Kalau kita bicara, kalau saya pengusaha, saya akan bilang bahwa investasi saya akan kembali dalam 5 tahun. Artinya apa? Yang 100 miliar, 200 miliar tadi, itu 5 tahun itu kembali. Tetapi kan investasi dia terus sampai puluhan tahun di sini. ya. Nah, misalkan perusahaan siapa, mana yang sudah lama sekali, Unilever gitu. Unilever, ya. Unilever kan uangnya sudah kembali itu. Oh, sudah lama. Sudah lama. Lalu Citibank. sekarang apa yang ada? Yang adalah sekarang adalah dividen-dividen yang keluar dari Indonesia. Ya. Nah, ini yang dicerminkan di dalam transaksi berjalan. Ya, Dan kita defisit, dan defisitnya semakin besar. Kalau kita lihat ekonomi kita dari setelah reformasi, ya, dari tahun 2000 sampai 2020 sekarang, anggapnya dari 2004 datanya itu lengkap, data PDB, itu defisit transaksi berjalan itu dari 14 miliar yang keluar, itu sampai 40 miliar sekarang. transaksi berjalan itu apa sih? Nah, transaksi berjalan adalah itu antara uang dari individu atau korporasi Indonesia di luar negeri dikompensasi dengan uang dari asing yang menanamkan modalnya di Indonesia keluar. Aha. Ya, itu yang bentuknya sebetulnya dari dividen lah. Lebih banyaknya dividen. Ya. Dan dividen dan kalau asing membeli surat utang kan dia dapat bunga. Nah, bunganya itu kan dibawa keluar. Ya. Karena dia asing kan gitu, dia risiko. Nah, jadi bahwa kalau kita sandingkan itu namanya transaksi berjalan. Ya, jadi uang dolar masuk, uang dolar keluar, itu defisit apa surplus. Ya. Di samping tentu saja ada yang transaksi ada neraca perdagangan dan sebagainya. Tetapi yang saya menyoroti adalah hasil dari investasi ini. Ya. Hasil investasi ini di dalam komponen transaksi berjalan dinamakan itu adalah pendapatan primer. Ya. Nah, itu defisitnya sangat membengkak dari 14 miliar sampai 40 miliar. Ya. Nah, ini artinya apa? Artinya investasi asing di Indonesia sudah menjadi beban ekonomi. Oh. Nah, Lah, kok diundang terus? Nah, diundang Karpet terus. merah. Nah, kalau yang ini saya percaya mereka tidak mengerti. Oh. Nah, karena apa? Karena mereka diundang karena saat ini kita memerlukan uang dolar masuk. Karena yang tadi kan kita defisit. Jadi urusannya supaya mempertahankan kurs saja. Itu. Waduh, kalau gitu terlampau picik dong. Ya. Nah, makanya saya Bahkan kursnya itu ya sengaja, istilah saya tuh didoping terus gitu. Iya. Ini kan semacam Jadi, doping aja. Belakangan ini belum lama kan dijadikan satu BKPM dengan investasi menjadi satu kementerian yang namanya Kementerian Investasi. Nah, itu menterinya itu mengatakan bahwa pokoknya modal asing sekarang masuk sebebas-bebasnya. Cuma katakan saja masuk mau untuk apa, semua saya bereskan. Jadi welcome luar biasa modal asing ini. Sedangkan yang dijelaskan oleh Anda tadi adalah belum tentu menguntungkan rakyat Indonesia. Saya sendiri memang berpikir, oleh karena saya pernah mengalami pengalaman praktis yang lucu gitu. Jadi bank yang sekarang bernama Deutsche Bank, itu dulu waktu masuk di sini namanya European Asian Bank atau EAB. Tapi gedungnya sudah di situ, sudah berbentuk begitu. Ketika itu saya berusaha sebagai agen tunggal dari televisi berwarna yang baru ada. Oh, lumayan, ITT dan Gretz itu. Sehingga ya perusahaan saya bagus dong, oleh karena yang pertama gitu. Jadi saya mendapat kredit dari mereka, kredit kan ada tenornya. Ini berlaku setiap tahun masih. Nah, tetapi kalau perusahaan itu lancar, setiap bunga dibayar terus, itu diperpanjang terus sehingga disebut evergreen credit. Sebetulnya itu cuma formalitas. Lalu saya diberitahu sebentar lagi tenornya habis akan saya tarik. Loh, kenapa? Pak, karena
saya akan membayar bunga terus. Dia mengatakan karena uangnya dibutuhkan untuk membiayai perusahaan-perusahaan Eropa yang bekerja di Indonesia. Loh, jadi kalau begitu, kalau di sini ada bank asing sangat ternama dan dianggap sangat aman, rakyat Indonesia menyimpan uangnya di bank asing, banknya uang ini dipakai untuk membiayai perusahaan-perusahaan asing. Nah, dia memang membawa modal equity sedikit, tapi yang terbesar dia utang dari bank-bank asing. Kalau Bank Indonesia pun sangat suka kalau memberi kredit kepada macam Unilever segala macam. Nah, kalau ini kenapa ini kok sampai bisa ada kebijakan ini, kira-kira apa? Apa hanya butuh dolar supaya dolarnya. Jadi kalau gitu kebijakan ini lebih baik gimmick ya, dolar kuat gitu kan? Iya, jadi ini rupiah kuat. Rupiah. Ini yang menarik karena apa yang dicontohkan Pak Kwik itu bisa menjadi dan sebetulnya terrefleksi di dalam utang negara juga, utang pemerintah, gitu, utang luar negeri khususnya. Tadi kan Pak Kwik begitu ditanyakan, begitu utangnya harus dilunasi, kolaps dong. Ya. Harus cari uang lagi kan? Memang. Harus dari yang lain-lainnya sumber. Saya memang waktu itu kelabakan luar biasa. Nah. Sampai akhirnya satu bank diganti dengan 14 bank. Nah. Saya ngemis di mana-mana sedikit-sedikit supaya tidak kolaps. Nah, ini yang menarik Pak Kwik. Ini utang negara itu seperti kayak begitu. Artinya saat ini adalah bahwa pemerintah kan utang terus, khususnya dari utang luar negeri. Utang luar negeri kita itu sudah sangat tinggi sekali gitu. Dan utang luar negeri akhir-akhir ini, 5-6 tahun terakhir ini adalah dimotori oleh pemerintah dan BUMN. Artinya peningkatan utang luar negeri itu bersumber dari peningkatan utang pemerintah dan BUMN. Nah, bayangkan kalau investor itu tidak mau menaruh uangnya lagi. Nah, apa yang terjadi dengan rupiah? Nah, rupiah ini bisa anjlok kalau seandainya bilang investor itu tidak mau masuk lagi. Ini yang terjadi 97-98. Tapi ini sekarang kan menguat 14.000 terus. Iya. Yang dulu pernah hampir menyentuh 16.000, 14.000 stabil untuk jangkauan waktu lama. Ya, tapi kalau kita lihat 14.000, 14.500 itu sudah 50% dari zamannya sewaktu masih 9.000. Waktu sekitar tahun 2011, ya lagi kuat-kuatnya 2012. Apalagi kalau kita bandingkan dengan sebelum 2007 gitu, itu sekarang ini sudah dari 9.000, 10.000 udah menjadi 14.000. Nah, kalau mulai tahun 1970 berapa? Waduh, kalau 1970 itu kita cuma $1 636 rupiah ya. Iya. Sekarang sudah 14.000. Kalau 1970 itu masih 300-an. 363 ya. rupiah. Iya. Jadi tahun 70 sampai sekarang depresiasinya 4.000% kira-kira. Nah, luar biasa kan? Nah, itu kenapa bisa begitu? Karena sebetulnya transaksi berjalan kita itu defisit terus. Jadi kita itu memerlukan uang, memerlukan dolar untuk kita bayarkan. Ya. Kita punya defisit tadi gitu. Nah, ini kan cash flow aja dari suatu negara keluar. Yang paling utama apa? Neraca berjalan kan terdiri dari neraca perdagangan, neraca jasa. Ya. Dan pendapatan primer yang sekarang ini menjadi beban ini adalah pendapatan primer yang tadi. Kalau kita tidak hitung capital account, nggak kita hitung ya. Iya, kita tidak hitung. Nah, justru capital account itu untuk doping. Untuk kalau ini defisit, lalu kita harus menarik sebesar-besarnya investasi asing gitu. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini membahayakan karena kita doping, kita punya defisit. Secara defisit neraca transaksi berjalan ini tidak dibenahi. Jadi kita tidak membenahi ekonomi secara struktural, tetapi kita mengambil jalan pintas karena ini defisit, saya undang investor asing. Yang sebetulnya ini adalah racun gitu. Yang kita makan ini bukan obat gitu, jadi racun gitu. Tapi sebetulnya saya juga bingung ya. Coba saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Kalau saya pengusaha, saya berusaha dengan modal sendiri 100 juta rupiah.
laba neto 20 juta rupiah neto. Itu berarti yield dari modal, yield dari uang saya, equity capital saya kan 20%. Iya, dari 10 ya? Dari 120 ya. Saya nggak utang sama sekali. Iya. Saya nggak utang sama sekali 20%. Iya, dari 100 ya. Sekarang saya berubah. Saya utang 90 juta. Uang saya sendiri cuma 10 juta. Utang yang 90 juta, saya dikenakan bunga 6%. Jadi laba neto saya menjadi berapa? Jadi harus bayar bunga kan? Harus bayar bunga 6 dari 9. Dikali 90. Jadi 5,4. 5,4 juta. Jadi 20 juta dikurangi 5,4 juta bunga, itu kan 100, masih 13,5 juta. Iya. 13,4 juta. 13,4 juta itu berapa persen dari 10 juta? Iya. Kan 134%. Iya. Kalau saya tidak menggunakan utang, yield saya 10%, 20%. Kalau saya utang 90%, 90 juta saya, yield saya 134%. Iya. Jadi kalau pemerintah utang sebanyak-banyaknya, yield terhadap modal yang sendiri itu berlipat-lipat ganda. Kan betul dong kalau pemerintah utang yang sebanyak-banyaknya. Salahnya di mana? Iya, salahnya adalah bahwa utang itu kita harus bisa bayar. Benar kita itu. Kita harus bisa bayar. Begitu kita tidak bisa bayar, maka akan terjadi masalah. Masalah di pemerintah kita sekarang, utang sebesar-besarnya, tapi kemampuan bayar semakin tipis. Apa maksudnya kemampuan bayar? Pemerintah kan mempunyai pendapatan. Pendapatannya itu yang utama dari pajak, dari perpajakan. Ya. Sekarang rasio kita, ya biasa rasio tax ratio, rasio yaitu penerimaan perpajakan dibandingkan dengan PDB. Ini turun luar biasa. Jadi peaknya adalah, puncaknya adalah 13,3%. Rasio itu pada tahun 2008. Kemudian turun sekarang ini, sebelum krisis lah kita bilang. Sebelum krisis itu turun menjadi 9,8%. Dari 13,3% menjadi 9,8%. Ini penurunan 4% di dalam PDB ini luar biasa gitu. Apalagi kalau dia kumulatif kan dari setiap tahun begitu. Nah, itu kemampuan untuk membayar, kita jangan bicara membayar utang. Karena utang di dalam negeri itu, atau utang luar negeri pun, itu akan selalu revolver. Akan selalu berutang lagi diganti dengan utang yang baru gitu. Tapi ini pembayaran bunga. Pembayaran bunga sekarang, beban bunga itu sudah mencapai pada Q1 2021 nih Pak Kwik ya. Jadi ini datanya masih fresh. Itu rasio beban bunga terhadap penerimaan perpajakan itu mencapai 27%. Jadi kita pemerintah mendapatkan uang pajak, perpajakan, lalu harus bayar bunga itu 27%. Yang tersisa itu untuk operasional dan pembangunan, mana bisa. Nah, ini yang membuat masalah akan menjadi kolaps. Jadi utang itu akan bagus kalau memang itu bisa mengenerate kepada ekonomi lagi. Nah, Jadi, tapi kan memang begitu. Dia utang ini dipakai untuk infrastruktur. Gara-gara infrastruktur, yang pedesaan mempunyai akses di perkotaan. Ekonomi bangkit. Kalau ekonomi bangkit, dikenakan pajak, pemerintah lalu bisa membayar kembali. Persis seperti yang saya contohkan tadi kan. Nah, ini Pak Kwik ini mungkin lupa bahwa pembangunan infrastruktur itu dari pemerintah itu hanya sedikit Pak Kwik. Yang trans itu investor, itu swasta, itu BUMN, itu tidak masuk dalam APBN gitu. Nah, ini salah satu pencitraan yang sebetulnya adalah tidak benar bahwa pembangunan Indonesia itu lebih banyak digunakan untuk infrastruktur. Ada benar, tetapi saya ada data yang bisa membandingkan bahwa belanja modal itu terhadap defisit itu semakin kecil. Nah, jadi kalau kita lihat pembangunan tol itu kan swasta, bukan negara.
Iya. nggak masuk APBN gitu. Apa iya? Iya. Sebab kan begini, Nah, buktinya kita dua-dua kan sekolah di Eropa. ya, Dan kita kan Eropa itu kan kalau kita sekolahnya di Rotterdam ya otomatis kita keliling seluruh Eropa kan. iya. Setiap vakansi segala macam. Itu kan jalan raya bebas hambatan kan luar biasa bagusnya, licin sekali. Kok nggak dikenakan tol? Nah, itulah sekarang kalau ke Surabaya itu lewat jalan apa gratis? Kan bayar terus itu. Dari Jakarta sampai Surabaya itu harus bayar. Pemerintah ini punya kewajiban menyediakan public goods, Iya. barang-barang publik apa enggak sih? Secara raya, teori. jalan raya bebas hambatan kalau di Amerika disebut freeway. Iya. Kalau di Jerman disebut Autobahn. Kalau di Belanda disebut Snelweg. Iya. Itu seluruh Eropa gratis kan? Iya. Memang ada yang bayar tol, tapi perkecualian kecil sekali, 3%. Iya. Nah sekarang kok lagi-lagi negara kita ini kebijakannya di dalam urusan public goods itu sudah cocok dengan Pancasila apa tidak? Ini kembali bahwa yang diuntungkan dengan tol itu siapa? Ini kan investasi swasta semua. Investasi swasta membangun tol itu dengan di tol itu bisa macet, bisa bayangkan nggak returnnya itu berapa? Iya. Dan cash. Kenapa bahwa negara itu yang tidak membangun sendiri gitu? Jadi saya baru sadar ini. ya Dengan demikian swasta itu luar biasa ya. luar biasa. Dia equity capital, pakai kredit. Nah, Bank senang sekali memberi kredit oleh karena pemasukannya pasti. Sudah pemasukan pasti cash lagi. jadi kalau Tidak kita ada kreditnya, lihat, tidak ada macetnya. jadi yang kalau kita lihat setelah reformasi ini benar-benar adalah undang-undang dasar ini kan sudah dirubah semua. Ya. Ya, udah katanya amandemen sampai keempat kan, 3 Ya. kali amandemen, ini adalah yang 3 kali amandemen. Itu semuanya udah sangat liberal. Sangat liberal. Jadi bahwa di Indonesia kepemilikan bank boleh 100% asing. Jalan tol. Sekarang dulu kalau jalan tol kan ada konsesinya. Katanya 20 tahun, 30 tahun gitu Ya. kan. Sekarang Jagorawi kok masih tetap aja bayar. Sudah berapa tahun gitu. Ya. Nah ini siapa yang menikmati gitu kan? Ya. Kan harusnya udah stop. Jagorawi itu dibangun pada tahun selesai tahun 80 kalau nggak salah. Yang paling baru, Oh ya. yang selalu padat oleh karena strategis dan terpanjang adalah Jalan Cipali. Itu mendatangkan uang berapa itu tiap harinya? Cash terus. Luar biasa gitu. Nah, jadi di sini adalah peran negara untuk membangun infrastruktur, terutama infrastruktur freeway tadi, ini adalah sangat minim. Ya, ya. Ya, jadi ini adalah diberikan kemana ke peran swasta sebesar-besarnya, Ya. di mana bahwa kita tahu belum lama ini kan Wijaya Karya anak perusahaannya, WK ya, itu anak perusahaannya itu kan kolaps karena dipaksa untuk membangun tol. Di mana membangun tolnya artinya karena tidak ada investor yang mau, karena tidak visible mungkin, lalu diberikan kepada BUMN, dipaksakan. Rugi. Iya, ya. Saya ingat sekarang. Dulu itu ada yang namanya Perum, perusahaan umum milik negara, dan ada yang Persero. Beda dengan perseroan terbatas. Yang dinamakan perusahaan umum, Perum, itu boleh merugi. Karena perusahaan itu diadakan untuk memberikan jasa dan barang dan jasa publik yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, dan itu gratis. Atau dengan harga yang murah, kalau perlu rugi nggak apa-apa. Ya. Kalau Persero lain, Persero walaupun milik pemerintah, itu sudah boleh mencari laba seperti PT. Nah sekarang kelihatannya nggak ada perbedaan antara Perum dan Persero. Semuanya PT, perseroan terbatas bentuk hukumnya. Jadi Menteri BUMN mempunyai tugas setiap perusahaan negara bikin untung yang jadi lagi-lagi pertanyaan saya bukan undang-undang dasar yang sudah dirubah. Pancasilanya ini di mana gitu? Ya, Pancasila ini kan kalau kita bicara undang-undang dasar, kan
payungnya kan adalah Pancasila juga. Ya. Ya, kalau undang-undang dasarnya sudah dirubah, lalu kepada yang tidak lagi berkiblat kepada Pancasila yang dicita-citakan, ya berarti kan semuanya sudah berubah di dalam praktiknya. Itu pertama. Jadi kalau kita lihat mengenai Persero dan Perum, sekarang ini Perum itu juga harus mendapatkan laba. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya bahwa ini menjadi public domestic obligation dan sebagainya gitu kan, sudah tidak ada lagi gitu. Jadi kalau kita lihat Bulog saja sekarang sudah dibikin Perum dan sudah diharapkan mendapatkan profit. Kok aneh? Itu Bulog gitu. Jadi Bulog itu Bulog itu sebetulnya kan terusan dari zaman Belanda yang namanya egalisasi fonds. Ya. Fonds itu dana, egalisasi itu egalisasi. Jadi kalau harganya rendah, Stabilitas. dia beli. Ya. Kalau harga turun, dia beli. Iya. Jadi Bulog itu boleh rugi, boleh apa. Asal harganya stabil, adil untuk para petani, dan adil untuk konsumen. Itu gitu kan. Nah, kalau harus cari untung ya bubar, karena Bulog itu bahan pokok loh. Nah, itulah. Apa betul begitu? Oh iya, sekarang itu adalah makanya Bulog kemarin bahwa kita ada rencana impor beras. Ya, yang minta impor siapa? 2 kementerian. Mereka cuma bicara berdua, yaitu dua kementerian bicara lalu menugaskan Bulog. Wah, di Dirut Bulog langsung marah-marah. Ya. Saya tidak akan impor, orang semuanya data ini masih ada kok gitu. Karena apa? Waktu 2018 Bulog itu ditugaskan untuk impor 1,8 juta beras. Dan sampai sekarang berasnya masih ada. Karena fungsi dia stabilisator harga, di mana harga ini beras yang dia beli itu tidak bisa dijual. Karena kalau dia jual, ini harga akan turun gitu. Ya, karena ternyata produksi dalam negeri 2019 itu baik gitu. Jadi kalau dia langsung jual itu masalah gitu. Dan dia juga tidak berani write off, tidak berani jual rugi. Karena kalau berani jual rugi kan kita tahu kalau BPK kan akan menanyakan, ini kenapa rugi? Jadi temuan gitu kan. Jadi untuk BUMN itu lebih enak, pokoknya biarpun barang busuk, ya tapi ada buktinya, saya tidak dianggap macam-macam gitu kan. Kalau seandainya saya jual rugi, wah nanti disangkanya ini ada mainan apa Anda jual rugi gitu kan. Merugikan keuangan negara. Nah, merugikan keuangan negara. Nah inilah sekarang masalah-masalah gitu. Istilahnya merugikan keuangan negara adalah merugikan dalam bentuk uang. Iya. Kalau kerugian negara tidak dalam bentuk uang, itu nggak dianggap korupsi. Ya. Kira-kira begitu kan. Tapi ini kita sudah bicara lama. Semakin lama semakin seru dan banyak sekali aspek yang kita bicarakan. Cuma saya khawatir yang nonton ini itu bosen. Iya. Jadi Anda masih punya topik apa lagi yang bisa kita bicarakan? Sebagai topik yang terakhir dan singkat itu. Begitu. Yang lain-lain kita sambung lain kali. Nah, sekarang saya balik mau menanyakan kepada Pak Kwik nih, Pak Kwik. Pak Kwik kan pernah sempat untuk berhubungan dengan IMF, Bank Dunia dan sebagainya gitu kan, sewaktu menjadi Menko. Nah, ini kita lihat, ini bagaimana kalau kita lihat perkiraan ekonomi, proyeksi ekonomi kok semakin ngawur gitu. Ya, bahwa dikatakan kuartal 1 ini akan bertumbuh menjadi 2,1%, ternyata minus 0,74%. Sekarang tahun 2021, apakah benar bahwa ekonomi kita masih bisa tumbuh 5%? Dan ini dimotori oleh sebelum Indonesia belum ada itu, bahwa Bank Dunia, IMF itu mengatakan Indonesia akan rebound secepatnya, mungkin bisa menuju ke 5%, bahkan 6%, bahkan 7% begitu untuk tahun 2021 gitu. Nah ini bagaimana kok semakin lama kok proyeksi semakin ngawur gitu? Ya, saya ketika Gus Dur presiden memang diangkat sebagai Menko, tapi tidak lama 1 tahun sekian itu. Tapi karena mewarisi krisis yang berat tahun 98, jadi hubungan saya dengan IMF dan dengan Bank Dunia itu frequent. Bukan erat, tapi sering sekali. Ya. Kesimpulan saya ya bahwa memang bodoh. Antara lain sebagai contoh ya. Ketika itu
saya berpendirian bahwa untuk menjaga kurs rupiah harus kita patok capital control. Stanley Fischer sebagai orang kedua dari IMF bilang tidak bisa, loh kok lucu. Alasannya apa? Alasannya karena Indonesia dalam krisis. Kalau dalam Indonesia harus dilepas. Bukannya sebaliknya. Satu. Kedua, urusan rekapitalisasi. Saya ditegur. Ini rekapitalisasi memenuhi 8%, akan tetapi kok lebih besar daripada kok memberi keuntungan yang lebih besar. Loh, kan Anda dalam letter of intent mengatakan harus 8%. 8% itu mengejar solvency, solvabilitas, kecukupan modal. Kecukupan modal tidak berarti akan menghasilkan laba yang cukup. Jadi solvency dan rentability itu dua hal yang berbeda, tidak bisa dicapai dengan satu instrumen. Itu pun mereka nggak ngerti. Jadi apa? Kesimpulan saya, pertama mereka itu ekonom makro yang nggak pernah belajar ekonomi perusahaan. Berarti textbook aja juga? Textbook nggak ngerti. Kecuali itu, ya lepas dari IMF dan World Bank, saya pernah menulis ya, sebetulnya para ahli itu bisa dibagi 3 kelas lah. Kelas 1 yang terbaik, itu tidak dilepas oleh negaranya, dibutuhkan untuk negaranya sendiri. Amerika ya untuk Amerika, Eropa untuk Eropa. Yang kedua, dilepas, boleh bekerja, diberikan kepada ini kebiasaan, nggak tahu World Bank juga saya kira, itu diberikan kepada negara-negara yang setara. Amerika boleh ke Eropa, Eropa ini. Yang kelas 3 diberikan kepada emerging market. Emerging market tentu ada yang hebat, ada yang tidak. Ketika itu Indonesia masuk emerging market. Jadi semua expatriate, orang asing yang ada di sini, sebetulnya kelas 3. Kelas 3 itu? Kelas 3. Yang kelas 4 diberikan kepada negara-negara Black Africa. Jadi kalau ditanya apa bodoh? Bodoh. Oleh karena saya terus-menerus berkelahi, setelah saya lepas sama sekali dari pemerintahan, setelah itu kan saya di Bappenas 3 tahun juga masih ada urusan, karena ex officio menjadi anggota KKSK. Nah, setelah lama saya didatengin oleh satu tim di bawah pimpinan Dr. Takagi dari Jepang. Dia mengatakan kami ini tim Individual Evaluation Department. Loh, jadi Anda di IMF membentuk departemen evaluasi untuk kebijakan IMF sendiri? Iya, dia bilang. Loh kenapa? Karena kami banyak dikritik. Nah, lalu guru besar kita bersama, Profesor Bertevin, dia kan pernah jadi top man-nya, orang nomor 1 dari IMF. Nah, tetapi periodenya dia habis atau bahkan sebelumnya dia turun, diminta-minta lagi dia cerita pada saya pribadi, dia nggak mau. Dia mengatakan, aduh kebijakannya ngawur semua. Nah, jadi kesimpulan saya di dalam praktek dengan mereka, memang bodoh. Cuma mereka pakaiannya pakai sus, dasi, lalu bule, lalu. Nah kita ini masih mempunyai inlander kompleks. Kalau berhadapan mereka masih menganggap mereka pandai. Ini yang kecuali itu ada satu. Saya tidak akan cerita, saya hanya akan merujuk. Tolong baca buku saya yang judulnya Nasib Rakyat Indonesia dalam Era Kemerdekaan. Karena di situ saya mengutip John Pilger dan saya mengutip Bradley Simpson. Sejak 1967 itu sudah dirancang secara internasional, Indonesia harus digerojok utang terus. Sudah jelasnya bukan main. Karena yang menulis bukan orang sembarangan. Bradley Simpson itu Direktur Arsip Nasional Amerika, dia punya data semua. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya dua hal ini saya sudah berkali-kali mengatakan, kecuali saya memang tidak mengatakan dengan sangat jelas bahwa para ekonom yang ada di IMF dan World Bank itu bodoh lah. Gitu. Kalau sudah tidak ada apa-apa kita akhiri sampai di sini. Nanti kita sambung lagi. Ini pembicaraan yang menarik saya kira. Baik. Terima kasih atas kehadirannya.